Cici. Aku Kak Ulia. Dan aku Kak Indri. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Apakah kalian siap untuk belajar? Yuk kita belajar! Rumah papan di Sumatera, rumah panggung ada tangganya. Rajin-rajinlah berolahraga agar sehat sekujur raga. Nah, ada yang tahu nggak adik-adik apa yang barusan kakak sampaikan? Ya betul, pantun. Apa itu pantun? Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat terkenal di Nusantara. Nah, pantun sendiri memiliki 4 ciri. Yang pertama, setiap bait dalam pantun terdiri atas 4 baris. Kemudian yang kedua adalah setiap baris memiliki 4 sampai 6 kata. Kemudian yang ketiga, pantun memiliki 2 pola penulisan. Yang pertama yaitu A dan AB. Nah, kemudian yang keempat, pantun terdiri atas sampiran dan isi. Oke adik-adik, selain 4 ciri pantun yang tadi kakak sampaikan, dalam setiap pantun pasti memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Mari kita lihat pantun di samping ini. Kita baca bersama-sama. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Oke, sebelum kakak menyampaikan apa makna yang terkandung dalam pantun di samping ini, silahkan kalian isi kolom komentar dengan apa makna yang terkandung dalam pantun ini. Apakah sudah mengisinya adik-adik? Nah, jika sudah, mari kita bahas apa makna yang terkandung dalam pantun ini. Nah, makna yang terkandung dalam pantun ini yaitu Allah memberikan kita kesehatan dan kita diwajibkan untuk merawatnya. Dalam tubuh kita itu mengalir darah yang berpusat dari jantung ke seluruh tubuh. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Ada yang tahu sistem peredaran darah itu apa? Baik, jadi sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah dalam tubuh kita. Sistem peredaran darah dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem peredaran darah kecil dan ada sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil adalah darah yang mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung banyak oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kemudian akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri ke jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Melalui arteri besar, selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida ke seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan kembali lagi ke jantung melalui ke serambi kanan. Nah, selanjutnya ada sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri menuju jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Selanjutnya, darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan kembali lagi ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Masih semangat ya adik-adik? Ayo kita lanjut membahas mengenai jantung. Ada yang tahu jantung itu apa? Ya, jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh kita. Ayo adik-adik semua, mari kita belajar jantung lebih jauh. Yang pertama, jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan relaksasi secara bergantian loh, sehingga jantung akan mengembang, berdenyut, hingga mengempis. Yang kedua, jantung terletak di sebelah dada kiri kita. Yang ketiga, ukuran jantung kira-kira sekepal tangan kita loh. Yang keempat,
Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat, sehingga bisa kita sebut dengan miokardium. Yang kelima, jantung terdiri atas 4 ruang loh. Yang pertama ada serambi kanan, yang kedua ada serambi kiri, yang ketiga ada bilik kanan, dan yang keempat ada bilik kiri. Dan yang keenam, antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang kemudian bisa kita sebut sebagai katup jantung. Nah, adik-adik, ada yang tahu katup jantung itu apa? Baik, katup jantung salah satunya berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung akan lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Nah, hal inilah tugas bilik jantung akan lebih berat karena tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh kita. Nah, dari terjadinya kontraksi dan relaksasi pada jantung akan memompa darah dan menyebabkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut akan ikut berdenyut. Nah, adik-adik, melalui denyut nadi kita dapat mengetahui denyut jantung kita. Denyut nadi akan jelas terasa dengan kita menekan pembuluh nadi yang ada pada pergelangan tangan kita. Atau kita juga bisa menekan pada bagian leher. Nah, adik-adik, dalam sistem peredaran darah ada yang disebut sebagai pembuluh darah. Apa sih pembuluh darah? Pembuluh darah ini merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah ini terdiri atas 2 jenis. Yang pertama ada pembuluh nadi atau yang disebut dengan arteri. Dan yang kedua ada pembuluh balik yang disebut dengan vena. Adik-adik, ada yang tahu apa itu pembuluh arteri? Nah, coba sekarang adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar dari pembuluh arteri. Pembuluh arteri ini memiliki dinding yang kuat, tebal, dan juga elastis. Fungsi dari pembuluh arteri ini yaitu membawa darah dengan tekanan tinggi dari jantung ke aorta. Nah, selanjutnya yaitu pembuluh vena. Ada yang tahu apa itu pembuluh vena? Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan kembali gambar berikut ini. Ini merupakan gambar dari pembuluh vena. Pembuluh vena ini memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot. Fungsi dari pembuluh vena ini yaitu membawa darah yang kaya karbon dioksida atau CO2 kembali ke jantung. Pembuluh vena dan pembuluh arteri ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada tunika intima. Tunika intima ini merupakan lapisan yang berada di paling dalam. Yang kedua ada tunika media. Tunika media ini merupakan lapisan yang berada di tengah-tengah. Dan yang ketiga ada tunika eksterna. Tunika eksterna ini merupakan pembuluh vena dan pembuluh arteri yang berada di lapisan paling luar. Nah, adik-adik, selain pembuluh darah, paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Coba adik-adik perhatikan gambar paru-paru di samping ini. Organ paru-paru di samping ini dalam sistem peredaran darah memiliki fungsi ataupun proses dalam peredaran darah, yaitu yang pertama, udara yang dihirup dan masuk ke dalam paru-paru akan diteruskan ke lobus-lobus paru-paru. Kemudian, udara yang sudah masuk atau menyebar di lobus-lobus di paru-paru akan masuk ke dalam alveolus melalui cabang-cabang bronkeolus. Kemudian, di dalam kantung-kantung alveolus, udara akan mengalami pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, setelah itu, darah akan masuk melalui kapiler. Kapiler itu adalah pembuluh darah yang ada di dinding alveolus.
yaitu masuk melalui arteri paru dan keluar melalui vena paru. Sementara itu, di kapiler, darah akan mengeluarkan karbon dioksida melalui dinding-dinding kapiler ke alveolus dan mengambil oksigen dari alveolus masuk ke dinding kapiler. Nah, itulah adik-adik kerja paru-paru dalam sistem peredaran darah. Oke adik-adik, setelah kita mempelajari mengenai sistem peredaran darah pada manusia, sekarang mari kita buat media sederhana mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Simak baik-baik ya dan ayo ikuti caranya. Adik-adik, sekarang kita persiapkan alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat media sederhana mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu pewarna makanan berwarna merah. Yang selanjutnya kita siapkan gunting. Kemudian ada 2 buah double tape. Kemudian 1 buah styrofoam. Kemudian kita siapkan kabel nilon. Kemudian ada lem lilin. Kemudian 1 buah kardus. Selanjutnya kita siapkan 6 buah botol bekas. Kemudian ada selang. Kemudian kita siapkan gambar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya kita siapkan air putih. Dan yang terakhir kita siapkan lilin, korek api, dan juga paku. Apakah sudah siap semuanya? Yuk kita buat! Oke, langkah yang pertama yaitu satukan antara kardus dan juga styrofoam menggunakan double tip. Nah adik-adik, setelah kita tempelkan antara kardus dan styrofoam, selanjutnya yaitu kita lubangi ke-6 buah botol ini menggunakan paku yang telah dipanaskan. Oke adik-adik, setelah kita berhasil melubangi ke-6 botol tersebut, langkah selanjutnya yaitu masukkan selang ke dalam semua botol. Oke adik-adik, setelah selang dimasukkan ke seluruh botol yang jadi seperti ini, langkah selanjutnya yaitu lem botol menggunakan lem lilin agar menjadi kuat. Oke adik-adik, setelah selang yang tadi diberikan lem, langkah selanjutnya yaitu menempelkan botol ini ke dalam styrofoam. Setelah botol-botol tersebut tersusun seperti ini, langkah selanjutnya yaitu menempelkan kabel nilon ke selang agar kuat. Nah adik-adik, sekarang kita masukkan kabel nilon melalui belakang, diikat agar menjadi kuat. Oke adik-adik, setelah kabel nilon terpasang dengan kuat, langkah selanjutnya yaitu menempelkan gambar organ-organ sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada gambar paru-paru, yang kedua ada serambi kiri, yang ketiga ada bilik kiri, yang keempat ada seluruh organ manusia, selanjutnya ada bilik kanan, dan yang terakhir ada serambi kanan. Air yang telah disiapkan tadi selanjutnya dimasukkan ke dalam botol secukupnya. Setelah air dimasukkan, selanjutnya yaitu beri pewarna merah.
berwarna merah secukupnya. Ini merupakan cairan perumpamaan darah pada manusia. Jadilah media sederhana sistem peredaran darah pada manusia. Nah adik-adik, sekarang kakak-kakak akan menjelaskan cara kerja dari media yang telah kita buat. Nah adik-adik, di sini ada darah dari paru-paru yang membawa oksigen akan masuk ke jantung melalui serambi kiri, yang kemudian darah tersebut akan mengalir ke bilik kiri, kemudian akan mengalir ke seluruh tubuh, yang darah tersebut mengandung karbon dioksida akan mengalir ke jantung melalui serambi kanan, kemudian mengalir ke bilik kanan, yang kemudian akan kembali lagi ke paru-paru, dan terjadinya pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Oke adik-adik, sekian pembelajaran yang kakak sampaikan. Semoga kalian bisa memahami materi pembelajaran kali ini. Terus semangat untuk belajar ya. Sampai jumpa!